Halo guys, selamat datang di channel Kakak Pertama. Mimin doakan, kalian semua sehat dan tetap bersemangat di sepanjang hari ini. Pada episode sebelumnya, Chen Fan menerima undangan makan malam bersama, dengan keluarga Jiang. Di rumah keluarga Jiang, selain Bibi Tang dan Surong Fei, tak satu pun yang menganggap keberadaan Chen Fan di sana. Namun, akhirnya mereka ditampar oleh rasa malu, ketika Chen Fan mengundang mereka untuk datang ke rumahnya, yaitu villa mewah yang ada di puncak Gunung Yunu. Bagaimana cerita selanjutnya? Selamat menonton guys! Part 27. Keluar dari rumah besar di puncak gunung, tidak ada seorang pun yang mengucapkan sepatah kata pun saat mereka turun gunung. Setelah beberapa saat, Zhang Yumeng akhirnya memecah keheningan. Mungkinkah Wei Ziqing meminjamkan rumah itu kepada Chen Fan hanya untuk sementara waktu? Atau mungkin Chen Fan adalah salah satu dari pengawal pribadinya? Ketika Zhang Yumeng melanjutkan perkataannya, penjelasannya menjadi semakin tak terbayangkan. Kecuali pacarnya yang Chao, tidak ada yang memperhatikan Yumeng, apalagi setuju dengannya. Siapa yang akan menyewakan seluruh rumah yang bernilai lebih dari 100 juta itu? Bahkan jika dia memang menyewanya, itu hanya membuktikan bahwa hubungan antara keduanya benar-benar istimewa. Bibi Tang, di sisi lain, sangat senang dengan perubahan peristiwa ini. Penilaiannya terhadap Chen Fan semakin bertambah. Dalam benaknya dia berkata, "Menurutku, sepertinya dia memang bukan orang yang pandai berbohong. Dia memang mengatakan yang sebenarnya." Wajah Bibi Tang terlukis dengan kegembiraan. Harapannya terhadap Chen Fan di masa depan menjadi semakin kuat. Ia lalu melirik Jiang Churan dan menyayangkan sikap anaknya itu. Putrinya itu telah menyimpan kunci itu selama beberapa bulan, tetapi tidak sekalipun dia mencoba untuk menggunakannya. Jika dia lebih pintar, maka tidak akan ada banyak kesalahpahaman di malam ini. Bagi Jiang Churan sendiri, ia tidak punya waktu untuk peduli dengan tatapan ibunya tersebut. Dari semua orang yang hadir, dia sendiri harus menanggung emosi yang kompleks dan saling bertentangan yang muncul di dalam dirinya. Perasaan bingung, sedih, senang, terkejut, semua emosi itu saling bertabrakan di dalam hatinya. Dia terkejut dan juga senang bahwa Chen Fan bisa menindaklanjuti janjinya dan menawarkan rumah besar kepada ibunya untuk digunakan selama beberapa bulan. Namun, dia bingung bagaimana dia berhasil mencapai itu. Apakah mungkin dia adalah Master Chen? Mustahil. Tapi ia juga membenci Chen Fan, yang tidak bersikeras kepadanya supaya memeriksa rumah itu, karena tentu ia akan melakukannya. Namun, pemikiran itu hanya berbuahkan penyesalan saat ini. Diam-diam, ia lalu melirik kepada Li Chen. Dia sangat menjanjikan dalam semua aspek dan telah mendapatkan persetujuan juga dari ayahnya. Jika dia terus merayu dan mengesankannya, itu hanya masalah waktu sebelum mereka mulai secara resmi berkencan. Namun, seperti sudah ditakdirkan, kemunculan Chen Fan telah membuat riak gelombang di lautan hatinya yang tenang. Aku pikir aku sudah melupakannya setelah beberapa bulan berlalu. Namun, begitu dia kembali, aku langsung kehilangan ketenangan pikiranku. Sebenarnya, Jiang Churan adalah orang yang masuk akal dan pragmatis. Fakta yang terlihat adalah alasannya memilih Li Chen dalam kehidupan terakhirnya. Namun, kali ini, sebuah suara memanggilnya dari dalam, mengatakan bahwa dia akan menyesal jika dia melewatkan Chen Fan sekali lagi. Kenapa aku masih memikirkan Chen Fan? Setelah semua orang meninggalkan rumah, ia pun menyuruh Bibi Liu pulang dan mengambil cuti selama beberapa waktu. Rumah besar itu hanya satu-satunya rumah yang ada di puncak Gunung Yunu. Sambil berdiri di atas balkon di rumah besarnya, Chen Fan menikmati keheningan malam itu dengan tenang. Beberapa saat telah berlalu. Chen Fan lalu mengeluarkan batu giok sumsum di tangannya. Cahaya putih kehijauan disertai dengan hawa dingin, segera memancar keluar dari batu giok tersebut. Tatapannya tajam menembus ke dalam inti batu giok sumsum itu.
Sesaat kemudian, Chen Fan merapal mantra sihir ke batu giok. Tiba-tiba, entah dari mana, sosok bayangan tinggi besar bersinar muncul. Sosok itu ternyata adalah perwujudan dari ular naga Yin. Dengan bentuk tubuh yang samar-samar, binatang itu mengeluarkan cahaya berwarna biru kehijauan dan melayang di hadapan Chen Fan. Rupanya, setelah membunuh ular naga dari kolam Yin beberapa waktu lalu, Chen Fan menangkap dan mengurung jiwa ular naga Yin itu ke dalam batu giok sumsum miliknya. Jiwa ular naga itu pun perlahan mendekati Chen Fan. Bagaikan seekor anjing jinak di hadapan tuannya, ular naga itu memberikan kepalanya untuk dipegang dan dielus oleh Chen Fan. Ular naga Yin kemudian terbang ke angkasa. Ia terbang berputar-putar dan mengitari di atas rumah besar itu, seolah-olah hewan buas yang sedang menandai area yang adalah miliknya. Tidak ada sesuatu apapun yang akan diizinkan untuk mengacau di wilayahnya. Setelah terbang melayang selama beberapa saat, ular naga itu kembali menghampiri Chen Fan. Sambil memandang ular naga itu, Chen Fan berkata, "Kau terlihat seperti naga asli yang dikelilingi kabut. Aku akan memanggilmu dengan sebutan naga putih." Naga putih pun kemudian terbang dan menghilang. Chen Fan kembali masuk ke dalam rumahnya. Susunan sihir yang mengelilingi rumahnya telah diperkuat. Semenjak kepulangannya dari kolam naga Yin, ia telah menempatkan banyak kristal Yin di sekitar rumahnya. Praktis kekuatan susunan pengumpul roh bertambah kuat. Berkultivasi di rumahnya saat ini hampir tidak jauh berbeda dengan jika ia berlatih di kolam naga Yin saat itu. Chen Fan lalu menutup matanya dan mulai berkultivasi. Tidak terasa, ternyata aku telah berkultivasi sepanjang malam. Chen Fan bergumam kepada dirinya sendiri, saat di kejauhan, sinar mentari mulai mengintip dari balik pegunungan hijau. Saat mentari beranjak semakin tinggi, terlihat sekelompok orang berdiri di depan rumah Chen Fan. Chen Fan yang saat ini telah berada di tingkat pencerahan ethereal, mampu menyadari keadaan sekitarnya hingga radius ratusan meter. Dengan gelombang energinya, ia berbicara ke dalam pikiran mereka dan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam rumah. Terdengar seorang berkata kepada yang lainnya, "Tuan Wei, kau dengar suara itu?" Pria itu adalah Zhou Tianhao. Ia bertanya kepada Tuan Ketiga Wei. Tuan Ketiga Wei memandangnya dan berkata dengan nada bingung, "Kau juga? Kau juga mendengar suara itu?" Sepertinya suara itu muncul di pikiran kita. Semua orang saling memandang, dan tidak ada yang berani untuk masuk lebih dahulu. Tiba-tiba, mereka melihat pintu rumah terbuka dengan sendirinya. Tidak tampak seseorang yang telah membukakan pintu itu dari dalam. Di saat yang bersamaan, mereka semua kembali mendengar sebuah suara di pikiran mereka. "Ini aku. Berhentilah membuang waktuku. Masuklah, dan temui aku di lantai 3. Itu. Apakah itu suara Master Chen?" Abiao menelan ludah dan bertanya dengan tidak percaya. Pertanyaan Abiao mengkonfirmasikan bahwa mereka semua memang mendengar suara yang sama. Apakah Master Chen telah mencapai tingkatan yang sangat tinggi, sehingga ia dapat berbicara kepada kita melalui pikiran kita? Itu adalah kemampuan yang hanya Sang Buddha dan Bodhisattva yang bisa melakukannya, kata Tuan Ketiga Wei dengan terperangah. Setelah menenangkan diri beberapa saat, akhirnya mereka pun masuk ke dalam rumah. Begitu mereka memasuki rumah, mereka merasa telah berjalan ke bak mandi beruap. Kehangatan di dalam rumah mengusir rasa lapar dan kelelahan, setelah perjalanan panjang menuju puncak gunung. Ini terasa sangat nyaman, seru mereka hampir bersamaan. Susunan sihir Master Chen ini, jauh lebih baik daripada artefak sihirku, kata Tuan Ketiga Wei dengan iri. Abiao yang ada di sampingnya pun ikut menyahut. Tubuhku terasa hangat. Dan sepertinya luka dalam tubuhku juga terasa membaik. Kelompok itu pun kemudian bergegas untuk naik ke lantai 3. Mereka melihat Chen Fan sedang duduk bersila di balkon, menghadap ke bentangan luas kota Chuzhou.
Tampak cahaya tipis kebiruan, samar-samar menyelubungi tubuh Chen Fan dan mengitarinya dengan intens. Ekspresi Chen Fan terlihat begitu tenang dan damai, membuat siapapun akan dapat merasakannya dengan hanya melihat wajahnya saja. Mengetahui mereka telah sampai di lantai 3, Chen Fan pun kemudian berdiri. "Master Chen." Semua orang membungkuk padanya dengan hormat sebanyak yang mereka bisa lakukan. Status Chen Fan saat ini bukan lagi sekedar seorang pelajar, tetapi dia juga adalah kultivator nomor 1 yang berkuasa di wilayah Jiangbei. Chen Fan lalu menyuruh mereka untuk mengambil tempat duduknya masing-masing. Segera Zhou Tianhao mulai melaporkan hal-hal penting terkait peristiwa yang terjadi di wilayah mereka. Salah satu masalah utama adalah seseorang yang selama ini seringkali mengganggu bisnis mereka di wilayah Jiangbei. Orang itu bernama Tang Yuanqing. "Tang Yuanqing? Siapa dia?" tanya Chen Fan tanpa menoleh. "Dia orang yang sangat kuat dan tinggal di Jinling. Semua yang di Jiangbei membokotnya, karena perusahaannya selalu ingin ikut untuk mengambil bagian. Walaupun kami kuat, tapi kekuatan kami selama ini terpecah-pecah karena tidak ada yang mau mengalah," kata Tuan Ketiga Wei menjelaskan kepada Chen Fan. Mendengar hal itu, Chen Fan kemudian menoleh dan berkata, "Kalian tidak bisa mengalahkannya? Apakah Tang Yuanqing itu sangat kuat?" Zhou Tianhao pun segera maju dan berkata, "Tang Yuanqing dan ayahnya adalah master kekuatan internal. Di Provinsi Jiangnan, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan mereka. Tang Yuanqing sangat kuat. Keluarga mereka juga punya banyak koneksi di Jinling. Perusahaan mereka kuat, dan mereka adalah keluarga besar di Jiangbei," kata Tuan Ketiga Wei lagi. Chen Fan memandang mereka semua dan berkata dengan serius, "Uang, kekuasaan dan latar belakang, itu semua palsu. Hanya kekuatan sajalah yang nantinya akan menang." Mereka semua mengangguk tanda mengerti. "Ya, walau Tang Yuanqing sangat kuat, tapi kita masih mempunyai seorang Master Chen," kata Tuan Ketiga Wei dengan yakin. "Benar. Kita punya Master Chen. Siapa juga yang peduli dengan Tang Yuanqing? Master Chen bisa membunuhnya dalam satu gerakan." Zhou Tianhao berseru sambil mengacungkan tinjunya ke udara. Melihat hal itu semua, Chen Fan hanya tersenyum ringan. Ia telah mendapatkan gambaran cukup dari situasi yang sedang terjadi di wilayah Jiangbei. "Baiklah. Apa yang kalian ingin aku lakukan?" Tuan Ketiga Wei kemudian maju selangkah ke depan, dan dengan menunduk hormat ia berkata, "Master Chen, para tokoh terkemuka dan para pengusaha dari Jiangbei ingin bertemu dengan Anda. Apa Anda bersedia?" "Baiklah, aku akan bertemu dengan mereka," jawab Chen Fan dengan ringan. "Ya, kita butuh seseorang yang bisa memimpin dan mengendalikan Jiangbei. Selama kita berada di bawah perlindungan Master Chen, bajingan Tang Yuanqing pasti tidak berkutik." Zhou Tianhao pun berseru nyaring ketika mendengar kesediaan Chen Fan. Sementara Tuan Ketiga Wei berusaha keras untuk tidak menampilkan kegembiraannya mendengar jawaban Chen Fan. Tapi dalam hatinya, ia tertawa senang, karena membayangkan tentang prospek kesuksesannya di masa depan. "Selama ini ayah selalu meremehkanku, dan mengira aku tidak bisa melakukan apapun. Tapi sekarang, aku punya Master Chen. Jika Master Chen berhasil menjadi tokoh paling kuat di Jiangbei, tentunya dia akan membutuhkan orang yang akan mendukungnya. Dan aku yang akan mendukungnya." Tidak jauh berbeda dengan Tuan Ketiga Wei, Zhou Tianhao juga memiliki angan-angannya sendiri. Dia berpikir bahwa apabila Master Chen dapat mengkonsolidasikan kekuatan di wilayah Jiangbei, maka dia pasti akan membutuhkan bantuannya untuk mengelola dan mendelegasikan faksi yang ada. "Pada saat itu, aku akan menjadi orang kedua di wilayah Jiangbei," pikir Zhou Tianhao dengan penuh semangat. Dengan pemikiran itu, keduanya berunding tentang topik tersebut dengan antusiasme baru yang ditemukan. Ketika ambisi mereka tumbuh, begitu pula skala pertemuan yang mereka rencanakan. Apa yang dimulai sebagai sebuah pertemuan sederhana telah berkembang menjadi perjamuan lengkap, dan sebuah organisasi datang dengan dewan direksi dan 100 komite yang berbeda.
Menyaksikan semangat dan antusiasme mereka, Chen Fan diam saja. Namun sebenarnya, dia telah melihat menembus kedalaman pikiran mereka, dan tahu persis apa yang mereka cari. Pikiran kalian terlalu sederhana. Para tokoh dan pengusaha di Jiangbei hanya takut pada kekuatanku, dan tidak sepenuhnya mempercayai aku. Kata Chen Fan dalam benaknya. Chen Fan menyadari bahwa mereka masing-masing mempunyai agenda sendiri. Namun, itu tidak jadi masalah buatnya. Kekuatan ada di tanganku. Aku akan menghancurkan siapapun yang berani menghalangi dan menentangku. Gumam Chen Fan dengan keyakinan penuh. Beberapa saat segera berlalu. Ketika diskusi telah berakhir, Chen Fan memberi isyarat kepada mereka untuk pergi. Tetapi sebelum mereka pergi, Chen Fan menyuruh mereka untuk meminum teh yang telah ia persiapkan sebelumnya. Semua orang bingung tentang apa atau mengapa mereka harus minum teh. Meskipun demikian, Abiao lalu mengambil kendi dan menuangkan isinya ke cangkir semua orang. Master Kuo adalah seniman bela diri dan ia tidak terlalu khawatir. Dia menelan isi cangkir hingga habis, sekaligus untuk memuaskan dahaganya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, Master Kuo merasakan sensasi dingin, turun ke tenggorokannya dan sampai ke perutnya. Kemudian, dinginnya berubah menjadi panas dan menyapu tubuhnya. Ketika energi panas mencapai luka lamanya, dia merasakan sensasi seperti ditusuk duri di area tersebut. Itu hanya sebentar, lalu kemudian berganti dengan rasa nyaman. "Wow, ini luar biasa," kata Master Kuo dengan takjub. Semua orang segera mengikuti, dan ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka merasakan perasaan ajaib yang sama di dalam diri mereka. "Ya Tuhan, aku belum pernah merasa lebih ringan seperti ini sebelumnya. Ini luar biasa," kata Abiao dengan mulut ternganga. "Tidak bercanda. Sendi-sendiku selalu bertingkah selama musim dingin datang, tapi sekarang, aku tidak lagi merasakan sakit." Seru Zhou Tianhao tak kalah terkejutnya. Namun, dari semua orang yang minum, Tuan Ketiga Wei merasakan peningkatan terbesar dalam tubuhnya. Tahun-tahun pesta pora perlahan-lahan menyia-nyiakan vitalitasnya. Jika bukan karena artefak sihir yang dibuat Chen Fan untuknya, dia pasti sudah berada di ranjang pesakitan. Saat tegukan pertama, rasanya manis dan dingin. Ini jauh lebih baik daripada mata air manapun yang pernah kucoba. Dan saat air itu masuk ke perutku, ia berubah menjadi hangat, dan tubuhku terasa penuh dengan energi yang kuat, kata Tuan Ketiga Wei dengan heran dan kagum. "Master Chen, apakah ini air ajaib?" tanya Tuan Ketiga Wei penuh rasa ingin tahu. Chen Fan lalu tersenyum tipis dan berkata, "Bisa dibilang seperti itu sampai dengan tingkatan tertentu. Ini sebenarnya adalah air biasa yang diresapi dengan spirit Qi. Air yang diresapi dengan spirit Qi akan sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Mereka yang meminum air ini akan memiliki stamina yang kuat." Mendengar penjelasan Chen Fan tersebut, Zhou Tianhao memandang kendi yang berada di atas meja. "Master Chen, bolehkah ku minta secangkir lagi?" Zhou Tianhao bertanya dengan ragu-ragu. Di luar dugaan, Chen Fan juga menyuruh Master Kuo untuk meminumnya lagi, karena luka dalamnya yang belum sepenuhnya sembuh. Tanpa ragu-ragu lagi, kedua orang itu segera meminum air itu kembali, bahkan untuk beberapa gelas kemudian. Setelah mereka puas menikmati air ajaib tersebut, mereka pun mengucapkan terima kasih kepada Chen Fan, atas kebaikan yang ia lakukan kepada mereka. Chen Fan mengangguk dan mengatakan bahwa itu tidak menjadi masalah. Ia lalu terdiam sambil memandangi kendi di atas meja. Dalam benaknya, ia berencana untuk memperbanyak air tersebut. Selama formasi spirit kondensasi yang telah ia bangun di area rumahnya bekerja dengan baik, maka air ajaib itu akan bisa diproduksi secara massal. Tuan Wei ketiga yang memperhatikan kelakuan Chen Fan, tiba-tiba seperti menangkap sesuatu. Dengan hati-hati, ia bertanya kepada Chen Fan, "Master Chen, apa air ini bisa diproduksi setiap hari?"
Berapa banyak air yang bisa diproduksi? Chen Fan kemudian menoleh ke Tuan Ketiga Wei dan berkata, selama susunan pengumpul roh ini bekerja, aku bisa menghasilkan air ajaib ini 10 bahkan hingga 20 botol dalam sehari. Tuan Ketiga Wei lalu segera berdiri dari kursinya dan berkata dengan antusias. Untuk 20 botol akan diperoleh 100 liter air ajaib. Itu artinya ada 400 cangkir sehari yang bisa terjual. Master Chen, apa air ini bisa menyembuhkan segala penyakit? Rumah ini dipenuhi dengan spirit Qi yang melimpah. Sehingga air yang kugunakan pun memiliki khasiat yang luar biasa. Jika seseorang meminum air ini dalam jangka panjang, maka tubuhnya akan sehat tanpa penyakit dan akan panjang umur. Kata Chen Fan memberi penjelasan. Tunggu, seru Zhou Tianhao dari samping. Master Chen, berapa lama air ini bisa bertahan? Mendengar pertanyaan Zhou Tianhao, Chen Fan menatapnya dan mengatakan bahwa itu adalah pertanyaan yang penting. Chen Fan menjelaskan bahwa air ajaib itu bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Tetapi jika penutup botol sudah dibuka namun tidak segera diminum, maka khasiatnya akan berkurang dalam waktu setengah hari. Jawaban Chen Fan membuat mereka yang mendengarnya kemudian berpikir untuk antisipasi. Jelas rentang waktu setengah hari yang dimiliki, bisa menjadi faktor pembatas air ajaib ini akan terjual laris di pasaran. Kemudian Chen Fan mengeluarkan sebuah botol dan mengatakan, bahwa air ajaib itu akan bisa bertahan lebih lama jika disimpan di dalam botol giok. Botol giok membantu mempertahankan kandungan spirit Qi yang ada di dalam air agar tidak lekas menguap. Tuan Ketiga Wei yang mendengar penjelasan Chen Fan itu lalu mengatakan bahwa waktu 1 minggu itu sudah cukup. Dengan informasi tersebut, semangatnya pun kembali merekah. Tuan Wei, apa Anda ingin membeli air ajaib ini? Tanya Master Kuo. 1 botol ini pasti bisa dijual hingga ribuan yuan. Master Kuo pun mau tidak mau terpana dengan prospek kesuksesan yang akan diraih. Orang-orang bahkan tidak akan menolak jika bisa membelinya seharga 100.000. Sahut Tuan Ketiga Wei dengan yakin. 100.000 untuk 1 botol. Artinya, kita bisa menghasilkan lebih dari 10 juta per harinya. Seru Tuan Ketiga Wei dengan mata yang berbinar-binar. Zhou Tianhao yang mendengar perhitungan Tuan Ketiga Wei itu menjadi agak sedikit ragu. Dengan nada pelan ia bertanya kepada Tuan Ketiga Wei, apakah akan ada orang yang mau membelinya dengan harga semahal itu? Tuan Ketiga Wei dengan sedikit tersenyum lalu mengatakan, bahwa semakin kaya seseorang semakin mereka ingin berumur panjang. Dia bahkan yakin, jika itu dihargai dengan 1 juta per botol, pasti akan ada banyak orang yang akan membelinya. Chen Fan yang sedang memperhatikan mereka, lalu berpikir dalam benaknya, bahwa ia sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Ketiga Wei itu. Itulah yang terjadi, ketika Nona Zeng mengejar ramuan ajaib yang bisa menyembuhkan kakeknya, sampai ke kolam Nagain pada waktu itu. Namun setelah itu, Chen Fan pun menggelengkan kepalanya mengingat hal tersebut. Setelah kupikirkan lagi, sepertinya Nona Zeng memutuskan untuk tidak membayar 10 miliar hutangnya kepadaku. Aku harus mencari kesempatan pergi ke Hong Kong untuk menagih hutang kepada mereka. Tiba-tiba, tatapan Chen Fan berubah. Matanya dipenuhi dengan nafsu membunuh. Hanya sebentar, lalu ekspresinya kembali tenang. Tidak seorang pun di sana yang memperhatikan perubahan tersebut. Tuan Ketiga Wei kemudian menggosok-gosokkan kedua tangannya, dan dengan wajah yang penuh harap ia berkata kepada Chen Fan. Master Chen, apakah Anda ingin menjual air ajaib ini? Tanyanya hati-hati. Raut wajah Chen Fan tiba-tiba berubah mengeras. Sejujurnya, aku memang berniat untuk menjual air ini, tetapi aku tidak berencana akan memberi Anda hak penjualan eksklusif. Kata Chen Fan dengan suara tegas. Mereka semua terkejut mendengar rencana Chen Fan tersebut. Keserakahan yang sempat menguasai Tuan Ketiga Wei pun segera meluap ke permukaan. Master Chen, jika kau memberiku air ajaib ini, aku hanya meminta bagian 10% dari keuntungan. Anda akan menerima selebihnya yang 90%, tanpa perlu melakukan apapun. Ini saatnya Anda menikmati kekayaan. Serunya setengah berteriak.
Tidak. Aku tidak perlu uang, kata Chen Fan dengan suara tegas. Semua orang di wilayah Jiangbei akan mendapat kesempatan yang sama untuk menjual air ajaib ini. Aku tidak akan memberi mereka secara gratis. Aku akan mengambil setengah dari penjualan mereka, dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengan bagian mereka. Jika mereka mematuhiku, aku akan memberi mereka lebih banyak bagian. Jika mereka tidak mau atau bahkan menentang aku tidak akan memberi mereka setetes pun. Dan aku ingin, semuanya ini bisa terwujud dalam setengah tahun ke depan. Perkataan Chen Fan sudah menjadi ketetapan penuh yang tidak dapat ditawar lagi. Tuan ketiga Wei dan yang lainnya hanya bisa menerima dan melakukan apa yang Chen Fan perintahkan. Tak lama kemudian pertemuan itu pun berakhir, dan mereka semua pergi meninggalkan villa kediaman Chen Fan. Mengetahui khasiat dari air ajaib tersebut, selain Tuan ketiga Wei, yang lainnya merasa bahwa target setengah tahun bukanlah hal yang mustahil. Dalam perjalanan, Zhou Tianhao memperhatikan Tuan ketiga Wei yang tampak sedang berpikir. Tuan ketiga, apa yang Anda pikirkan? Apa ada masalah? Tanya Zhou Tianhao ingin tahu. Aku tidak tahu, tapi sepertinya ada yang salah. Ini terlalu cepat. Jawab Tuan ketiga dengan pelan. Apanya yang terlalu cepat? Tanya Zhou Tianhao lagi. Aku pikir Master Chen bergerak terlalu cepat. Tuan ketiga Wei mengerutkan alisnya. Normalnya, kita akan dapat mendominasi pasar, paling banyak dalam 3-5 tahun ke depan. Namun, dia terlihat seperti mengejar sesuatu, seolah-olah tidak ada lagi hari esok. Hal ini akan menghasilkan fondasi yang rapuh nantinya. Tiba-tiba, kesadaran mendatangi pikiran Tuan ketiga Wei. Ia menatap jauh ke depan, lalu berkata kepada Zhou Tianhao. Atau jangan-jangan Master Chen sedang terburu-buru untuk membangun kendali kekuasaan, karena dia perlu menghadapi musuh dalam waktu setengah tahun ke depan. Tapi, melawan siapa? Mungkinkah ada orang lain di wilayah Jiangbei yang akan mengancamnya? Untuk sesaat, Tuan ketiga Wei kembali termenung. Pikirannya segera menginventarisir orang-orang yang berpotensi menjadi musuh Chen Fan. Zhou Tianhao yang mendengar perkataannya pun ikut berpikir. Tiba-tiba, sebuah nama berkelebat di kepala Zhou Tianhao. Dengan terkesiap ia pun berseru. Mungkinkah dia, Shen Junwen? Orang terkaya di Jiangbei? Chen Fan duduk di kursi rotan di balkon lantai 3. Ia duduk bersantai sambil memandangi botol giok di tangannya, yang berisikan air ajaib. Air ajaib ini hanyalah ide yang kuambil secara acak. Ini cukup untuk membuat wilayah Jiangbei menjadi gila, kata Chen Fan pada dirinya sendiri. Sambil memandangi botol giok itu, Chen Fan teringat pada kehidupannya di masa yang lalu. Dalam kehidupannya sebelumnya, Shen Junwen telah membuat hidupnya jatuh berulang kali, bahkan hingga membuat dia jatuh dalam kejahatan. Dan saat ia telah jatuh terpuruk, yang bisa dia lakukan hanyalah memandangi Shen Junwen seperti anjing jalanan yang terluka, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kali ini, aku akan membalas perbuatanmu dan membuatmu kehilangan segalanya. Dan aku akan mulai dengan menghancurkan bisnis keluargamu. Dan, demikianlah akhir dari alur cerita pada episode kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Tak lupa Mimin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe dan like channel Kakak Pertama ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, semoga semuanya selalu sehat, tetap bersemangat dan diberikan rezeki yang berlimpah, amin.